Kalian sadar nggak? Pas main game AAA luar negeri kayak Resident Evil Requiem atau Silent Hill F yang grafisnya gila dan penuh monster mutasi, kita seringkali ngerasa biasa aja. Paling cuma kaget pas ada jump scare. Tapi, coba kalian buka game indie buatan Indonesia. Jalani lorong sekolah gelap yang sempit, lalu sayup-sayup dengar suara kain kafan terseret di tanah. Begitu sesosok pocong atau kuntilanak dengan wajah hancur muncul di layar HP atau PC kalian, jantung kalian langsung mau copot, tangan dingin, dan malamnya kalian terpaksa tidur pakai lampu menyala. Kenapa hantu lokal yang aset 3D-nya lebih simpel bisa bikin kita trauma, sementara monster triliunan rupiah bikinan developer global malah terasa hambar? Mari kita bedah misteri psikologi ketakutan kultur kita. Halo semua, selamat datang kembali di Gamer Aku I.O. Industri game horor lokal Indonesia itu punya tempat yang sangat spesial di pasar domestik maupun global. Game legendaris seperti Dreadout, Pamali, hingga rilis terbaru seperti Nightmare Side The Game dan Jurit selalu sukses besar memancing jeritan para gamer. Hari ini kita bakal melakukan analisis psikologis dan budaya. Kenapa otak kita didesain buat lebih takut sama mitos lokal? Gimana developer kita memanfaatkan trauma masa kecil kita? Dan kenapa kedekatan realita bikin horor Indonesia itu nggak ada obatnya? Yuk, kita mulai. Alasan utama kenapa kita lebih takut pocong daripada zombie adalah cultural conditioning atau pengondisian budaya. Sejak kita masih balita, lingkungan kita udah menanamkan narasi tentang hantu lokal. Kita tumbuh besar dengan cerita mistis dari kakek nenek, gosip tetangga tentang rumah kosong sebelah, hingga acara radio legendaris seperti Nightmare Side Ardan. Monster buatan barat seperti Clicker di Outlast atau Xenomorph itu asing bagi otak kita. Otak kita tahu kalau makhluk-makhluk itu cuma fiksi ilmiah yang mustahil ditemuin di kehidupan nyata. Tapi kalau kuntilanak atau genderuwo, Otak bawah sadar kita langsung mengaitkannya dengan ingatan masa kecil yang menakutkan. Singkatnya, game horor lokal nggak perlu repot-repot ngebangun rasa takut dari nol. Mereka cuma perlu memicu trauma budaya yang udah tidur di dalam kepala kita selama bertahun-tahun. Coba perhatikan latar tempat game horor AAA. Biasanya settingnya di kastil tua Eropa, laboratorium bawah tanah rahasia, atau kota fiktif di Amerika Serikat. Tempat-tempat itu nggak pernah kita kunjungin dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada jarak aman antara diri kita dengan gamenya. Sebaliknya, game Indonesia memakai latar yang sangat akrab di mata netizen kita. Sekolah negeri yang jendelanya kayu semrawut, rumah dinas tua di perkampungan, pos ronda yang sepi, sampai kamar mandi dengan bak air semen berlumut. Begitu kalian selesai main game, lalu kalian jalan kaki ke dapur rumah sendiri, yang suasananya mirip banget sama di dalam game, proteksi mental kalian langsung runtuh. Rasa takut itu bocor ke dunia nyata karena latar tempatnya terlalu nyata dan dekat. Game horor barat kebanyakan fokus pada survival murni. Kalian dikejar, kalian lari, atau kalian tembak monsternya. tapi game horor lokal, contoh terbaiknya adalah Pamali Indonesian Folklore Horror, membawa mekanik yang jauh lebih cerdas, sistem tabu, dan kualat. Di game ini, hantu nggak bakal langsung menyerang kalau kalian sopan. Tapi kalau kalian bersikap tidak sopan, ngomong kasar, atau melanggar adat istiadat setempat, setannya bakal makin marah dan agresif. Mekanik ini menyentuh sisi psikologis gamer Indonesia yang sangat menghormati hal mistis dan takut akan kualat. Kita dibuat takut bukan cuma karena setannya seram, tapi karena kita ngerasa bersalah telah melanggar batasan moral adat budaya kita sendiri. Developer game lokal itu paling pinter kalau urusan audio. Mereka nggak cuma pakai musik orkestra megah yang bikin tegang kayak game AAA. Mereka pakai audio lingkungan yang minimalis, tapi menusuk langsung ke ulu hati. Suara angin malam yang berhembus lewat celah pintu seng. Suara jangkrik yang tiba-tiba sunyi. Suara langkah kaki tanpa wujud. Hingga nyanyian Nina Bobo tradisional atau tembang Jawa kuno. Suara-suara berfrekuensi rendah ini secara biologis mengirimkan sinyal bahaya ke otak kita. Ditambah lagi, game indie lokal sering menggunakan kualitas mikrofon yang agak mentah. Yang anehnya, malah bikin suaranya terdengar seperti rekaman amatir asli, atau found footage yang bikin bulu kuduk merinding. Kesuksesan game horor lokal juga didorong oleh ekosistem komunitas dan para konten kreator di Indonesia. Ketika seorang YouTuber besar atau streamer Twitch berteriak ketakutan saat dikejar hantu lokal, ada rasa kebersamaan yang tercipta di antara penonton. Kita suka menonton orang lain ketakutan setengah mati menghadapi hantu yang sama yang kita takuti. Hal ini menciptakan lingkaran promosi organik yang gila.
Sebuah game indie kecil bisa mendadak viral dalam semalam hanya karena reaksinya sangat menghibur bagi netizen Indonesia yang emang dasarnya suka dengan hal-hal berbau mistis dan komedi tongkrongan. Gua pengen tahu tingkat nyali kalian di kolom komentar. Apa hantu lokal di dalam game yang paling bikin kalian trauma sampai nggak berani ke kamar mandi sendirian setelah main? Terus, menurut kalian, mending dikejar monster mutasi raksasa bersenjata kapak? Atau diam di pojokan ruangan bareng pocong yang cuma natap kalian dari jauh? Kesimpulannya, game horor lokal itu menang mutlak di hati kita, karena mereka punya ikatan batin dengan ketakutan terdalam kita sebagai orang Indonesia. Kedekatan budaya, suasana lingkungan yang relatable, dan manipulasi psikologi tabu adalah formula magis yang nggak bakal bisa ditiru oleh developer luar negeri sekaya apapun mereka. Jadi, banggalah dengan developer lokal kita yang sukses bikin kita semua trauma berjamaah. Terima kasih udah nemenin pembahasan mistis tapi logis ini di Gamer Aku IO. Kalau kalian suka konten analisis industri gaming kayak gini, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman mabar kalian yang ngakunya pemberani, tapi langsung teriak pas lihat bayangan kuntilanak. Gue pamit, hati-hati pas nengok ke belakang, dan sampai jumpa di video berikutnya.